Ya Allah, zat kang luhur, kula nyuwun panjang umur kangge ngibadah muji syukur donya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sukses, berkah, berkelimpahan untuk saudaraku semua dimanapun berada. Ini banyak pertanyaan juga dari saudara-saudara kita. Mata ketiga itu benar apa enggak sih? Mata ketiga itu memang benar adanya atau hanya konseptual ya? Karena apa? Tidak sedikit ya dari kita ini mempelajari mata ketiga itu tidak semudah seperti ilmu-ilmu lain ya. Jadi boleh dikatakan dia setingkat agak sulit ya, bukan setingkat, agak sulit memang. Karena butuh pemahaman yang lebih dalam. Apa itu mata ketiga? Nah, dari ajaran yogi India, dari ajaran Yunani, Sanskerta, simbol-simbol lain itu banyak menerangkan tentang mata ketiga. Ya. Tapi gini, saya kasih tahu mekanisme sederhananya mata ketiga yang dia bekerja di dalam tubuh kita. Nah, mata ketiga itu benar adanya. Dia disimbolkan di cakra ajna, titik tengah di antara dua alis kita. Nah, sebenarnya posisinya bukan di situ, tapi posisinya pas di tengah otak kita. Jadi kalau ditarik lurus dari cakra ajna ini ke belakang, terus samping kanan kiri, nah dia pas di tengah-tengahnya. Di tengah-tengah itu ada yang namanya kelenjar pineal. Ya. Nah, itulah yang disebut mata ketiga sebenarnya. Ya. Jadi kelenjar pineal ini kenapa disebut mata ketiga? Karena secara bahan materinya, ya, secara organnya, ini kelenjar pineal ini hampir sama seperti kornea mata. Ya. Jadi hampir sama, bukan sama ya, hampir sama. Jadi kalau mata kita ini, ya, kornea mata kita ini dia menangkap cahaya, lalu dari cahaya itu diterjemahkan ke otak kita hingga terlihatlah benda-benda yang kita lihat dengan kornea mata. Nah, mata ketiga sama, dia memiliki akar yang terhubung langsung, ya, seperti kornea mata. Bedanya kelenjar pineal ini dia menerjemahkan cahaya-cahaya bukan dari mata. Jadi cahaya-cahaya dari antar dimensi, dari dimensi lain. Nah, cahaya-cahaya itu diterjemahkanlah ditangkap ya oleh kelenjar pineal tadi, lalu diterjemahkan oleh otak kita menjadi sama sebuah gambaran, sebuah pemandangan, sebuah makhluk. Ya. Hampir sama ya, hanya bedanya kornea mata kita ini bisa melihat benda-benda yang terlihat, sedangkan kelenjar pineal yang disebut mata ketiga itu, dia menangkap sinyal-sinyal dimensi yang lebih tinggi dan menciptakan gambaran-gambaran di dalam otak kita. Nah, jadi itu kelenjar pineal adalah mata ketiga. Cara kerjanya sebenarnya bagi tugas sih sama mata. Kalau mata biasa ini dia bertugas di siang hari. Jadi siang hari ketika ada cahaya, ya, dia menerjemahkan cahaya lalu menjadi sebuah visual gambar. Nah, mata ketiga atau kelenjar pineal ini dia menerjemahkan cahaya di dimensi yang lebih tinggi saat mata kita ini sudah tertutup. Jadi sip-sipan ya. Jadi saat mata kita sudah tertutup, terpejam, meditasi, tertidur, ini kelenjar pineal akan aktif, ya.
Dia menerjemahkan bahasa-bahasa cahaya dalam sebuah gambaran. Satu contoh yang sering kita alami itu kinerja dari kelenjar pineal adalah mimpi. Di dalam mimpi kita bisa melihat seperti seolah-olah itu real, ya, beneran terjadi. Di dalam mimpi kita juga bisa mendengar seolah-olah itu real. Bahkan di dalam mimpi kita benar-benar merasakan, ya, merasakan dengan penciuman, dengan perasaan itu benar-benar terjadi. Itu kerja dari kelenjar pineal yang ada di otak kita, ya. Itu kerjanya dia. Mimpi itu. Makanya disebut mata ketiga. Hanya saja dia melihat dimensi yang lebih tinggi. Nah, mata ketiga atau kelenjar pineal ini mungkin besarnya ini sekitar beras, ya, biji beras, ya, atau beras, ya. Kira-kira besarnya seperti itu. Nah, di dalam kelenjar pineal yang besarnya seperti biji beras tadi, itu banyak rongga-rongga. Nah, dalam rongga-rongga itu banyak membran. Nah, ada juga banyak cairan-cairan. Nah, cairan-cairan ini seperti cairan mineral yang mengkristal. Nah, disitulah dia cairan mineral yang kristal itu yang menangkap cahaya, menerjemahkan cahaya. Kan yang ada di semua yang ada di semesta ini adalah energi. Energi atau bagian dari cahaya. Cahaya adalah energi. Nah, bingung ya, nanti kapan-kapan tak jelasin. Nah, itu yang menerjemahkan itu tadi mineral kristal yang ada di dalam kelenjar pineal. Nah, itu langsung diolah oleh otak kita. Luar biasa bukan Tuhan menciptakan manusia sampai sedetail itu diperhitungkannya. Nah, lalu fungsi kelenjar pineal ini apa, Ki? Mata ketiga, apakah bisa melihat jin atau waduh, kalau melihat jin kita tahu ya, di video lama saya sudah dibahas bahwa jin itu berada di dimensi 4, kita di dimensi 3. Artinya jin berada di dimensi yang satu tingkat lebih tinggi dari dimensi kita. Nah, tadi kelenjar pineal, ya, dia mampu menangkap sinyal sampai ke dimensi yang lebih tinggi. Oke, artinya kita bisa melihat dimensi yang lebih tinggi, ya, termasuk dimensi jin tadi, bukan dengan mata telanjang. Ya. Kalau Anda melihat dengan mata telanjang jin, saya juga pernah melihat dengan mata telanjang, itu adalah hasil rekayasa dari pikiran kita. Jadi sebenarnya itu energi, wujud asli jin itu energi, lalu otak kita kan bingung, belum bisa menerjemahkan bahasanya itu karena belum pernah, ya. Nah, otak kita jadi menerjemahkan dari yang sudah pernah, dari kejadian kita kecil sampai sekarang, dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, termasuk media-media televisi. Nah, itu diterjemahkan energi jin itu oleh otak kita. Nah, karena input dari kecil sampai sebesar ini, kita sering nonton pocong, sering nonton kuntilanak, sering nonton genderuwo, gambaran-gambaran, visual-visual itu terekam oleh otak kita tanpa kita sadari. Sehingga saat kita melihat sebuah energi jin, bukan bentuk asli, ingat, bukan bentuk asli. Ketika kita sedang melihat energi jin itu, otak kita menerjemahkannya apa yang sudah ada yang apa yang sudah terekam, sehingga tertampillah dalam gambaran otak kita pocong, genderuwo, ya, wewe gombel, nini towo, wes apa lain sebagainya. Itu hasil dari rekaman otak kita. Karena apa? Karena berbeda kondisi kita di Indonesia dengan kondisi orang yang berada di luar negeri, ya. Dia menerjemahkannya bukan pocong, bukan genderuwo, karena memang dia tidak merekam itu dari kecil, ya. Media, berita, dan lain sebagainya tidak melakukan perekaman-perekaman itu. Informasi-informasi itu tidak ada di dalam otak mereka. Sehingga jika mereka melihat energi jin tadi yang bukan wujud aslinya,
Mungkin saja dia melihat eh, Dracula ya atau tergantung budaya masing-masing kita. Nah, itu sebenarnya kerja dari mata ketiga atau yang disebut kelenjar pineal. Nah, kenapa mata ketiga kok selalu di sini kan padahal dia posisinya di tengah. Nah, di tengah ini dia mengakses sinyalnya, mengakses informasinya, lalu ditampilkan oleh otak kita yang ada kortek di belakang otak kita. Ini fungsi kerjanya seperti proyektor, jadi mengeluarkan visual apa yang sudah diterjemahkan tadi. Nah, visual ini gambarannya seolah-olah ada di dalam mata kita saat terpejam. Di tengah-tengah ini gambarannya seolah-olah, tapi bukan di situ sebenarnya. Nah, jadi itu mekanismenya ya, bahwa mata ketiga memang benar ada, dan ini bukan mistis, bukan klinik mata ketiga ini, bahkan mata ketiga ini sangat ilmiah sekali. Itu fungsi kerja dari kelenjar pineal kita. Nah, di tubuh kita ini kan banyak kelenjar ya, ada 7 kelenjar ya, kelenjar besar ya, yang disebut juga dalam bahasanya ada 7 cakra. Itu juga 7 kelenjar ya, yang cakra itu kalau diterjemahkan bahasa gaibnya mempunyai kekuatan ini dan sebagainya, tapi secara ilmiah itu memang fungsi dari kelenjar kita, yang setiap kelenjar, masing-masing kelenjar itu mempunyai fungsi masing-masing untuk emosional ya, untuk rasa, untuk tingkat kesadaran. Bahkan di beberapa budaya 7 cakra ini disebut juga dengan 7 kesadaran ya. 7 kesadaran, pranayama dan lain sebagainya, banyak ya. Jadi macam-macam. Nah, jadi sebenarnya sesuatu yang ilmiah ya, kalau kita tahu ilmiahnya kita bisa ilmiahkan ya. Hanya saja kadang kita terbentur bahasa yang berbeda antara bahasa budaya di sini atau budaya di luar negeri atau budaya di setiap daerah yang berbeda penyebutan bahasanya. Nah, kita baru berbeda bahasa saja sudah ribut ya, sudah mencari kesalahan masing-masing, tapi kita tidak pernah mencari persamaannya. Nah, kadang hal-hal sepele ini yang selalu kita ributkan karena kita selalu mencari perbedaan. Kita nggak pernah mencari persamaan. Padahal kalau kita tarik garis merahnya, persamaan itu pasti ada. Di setiap daerah, di setiap budaya pasti ada, hanya beda penyebutan namanya. Nah, fungsi mata ketiga ini atau kelenjar pineal ini, selain dia menangkap sinyal di dimensi yang lebih tinggi, dia juga sebagai simbol kecerdasan spiritual. Kita tahu kan ada kecerdasan intelektual IQ, ada kecerdasan emosional IQ. Nah, gabungan dari kedua itu adalah kecerdasan spiritual SQ. Ya. Jadi sebenarnya ilmu Tuhan itu sangat luas ya saudaraku. Jangan kita menyempitkan ilmu Tuhan dengan pola pikir kita. Masih banyak sebenarnya yang belum kita ketahui. Dan masih banyak yang belum saya ketahui. Jadi setiap sesuatu hal pasti ada mekanismenya. Dan itulah mekanisme dari mata ketiga, dan mata ketiga itu ada. Semoga wawasan yang sedikit ini bermanfaat untuk saudaraku semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.